Kita mengakui dan percaya bahwa semua firman Tuhan ialah kebenaran. Cerita di Taman Eden ialah perumpamaan. Tuhan telah menyembunyikan sesuatu sejak penciptaan dunia melalui perumpamaan. Kewujudan pokok kehidupan yang tersembunyi dinyatakan melalui daging dan darah Kristus. Bolehkah kita memastikan bahwa daging dan darah Yesus ialah realiti pokok kehidupan? Mari kita lihat buku Yohanes bab 6, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup berapa lama? Selama-lamanya. Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau begitu, bagaimana kita dapat makan daging dan minum darah Yesus? Sebab itulah Tuhan menubuhkan ini sebagai kebenaran. Mari kita lihat cara kita makan daging Yesus dan minum darahnya melalui buku Matius bab 26, ayat 17. Bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Adakah terdapat hubungan antara Paskah dengan daging dan darah Yesus?" "Ya, ada." Ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Apakah yang dia katakan? Yesus menyambut Paskah. Kalau begitu, jika orang yang percaya kepada Yesus pada hari ini tidak menyambut Paskah, ia sama dengan mereka mengakui bahwa mereka tidak benar-benar mempercayai Yesus. Yesus jelas berkata, "Aku akan merayakan Paskah di rumahmu." Perkara yang penting bukanlah tempat itu, tetapi sama ada dia menyambutnya atau tidak, bukan? Marilah pergi ke ayat 26 untuk melihat cara untuk menyambut Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Apakah ini? Kalian, apabila kita mempelajari firman Alkitab, kita mesti mengingati pasangan ayat. Dalam buku Yohanes bab 6 ayat 54, tertulis apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus berkata bahwa tubuhnya adalah apa? Dia telah memberikan roti Paskah kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi air anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Roti Paskah melambangkan daging Yesus, dan air anggur Paskah melambangkan darah Yesus. Barang siapa makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah, apakah yang dapat mereka cari, yang telah hilang di Taman Eden? Akibatnya, mereka dapat makan buah dari pokok kehidupan.